Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan melanjutkan materi mengenai tokoh-tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Giri. Dan di video sebelumnya saya sudah jelaskan materi mengenai Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Nah, kalau kalian penasaran bisa tonton video tersebut setelah ini ya. Sekarang simak materi ini yuk. Sunan Bonang adalah seorang ulama yang sangat cerdas, menguasai ilmu fikih, tasawuf, dan yang istimewa ialah seni dan budaya. Beliau berdakwah bukan dengan kekerasan, melainkan dengan sentuhan kelembutan budaya. Bayangkan di masa itu masyarakat Jawa sangat mencintai kesenian, terutama gamelan dan wayang. Sunan Bonang tidak menghancurkan tradisi itu, justru beliau memanfaatkannya untuk berdakwah. Gamelan dan bonang. Beliau mengubah gamelan Jawa dan memasukkan alat musik bernama bonang melalui alunan musik yang indah dan menyenangkan. Beliau melantunkan syair-syair berisi ajaran Islam. Masyarakat datang karena tertarik musiknya, lalu pulang membawa ilmu agama, suluk dan tembang. Beliau menciptakan karya sastra melalui suluk atau tembang. Yang paling populer adalah Tombo Ati atau obat hati. Coba kita ingat sebentar. Tombo Ati iku 5 perkarane, 5 hal yang menjadi obat hati. Semua berisi nilai-nilai Islam seperti membaca Al-Quran, sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, perbanyak puasa, dan zikir di waktu malam. Melalui cara ini, Islam tidak terasa asing, tetapi meresap pelan-pelan, menyatu dengan hati dan budaya. Inilah yang disebut akulturasi budaya. Nah teman-teman, yuk kita tiru kebijaksanaan Sunan Bonang. Jadikan diri kita pribadi yang santun, yang mampu menyebarkan kebaikan Islam dengan cara yang indah, menyejukkan, dan mempersatukan. Teman-teman, setelah kita membahas Sunan Bonang, mari kita beralih ke sosok Wali Songo yang tak kalah agung, yaitu Sunan Giri, atau yang bergelar Prabu Satmata dan bernama asli Raden Paku. Beliau adalah pendiri kerajaan sekaligus pusat pendidikan Islam, yaitu Giri Kedaton di Gresik. Pesantren Giri yang didirikannya menjadi sentra ilmu yang sangat disegani, bahkan hingga keluar Jawa seperti Ternate dan Tidore. Murid-muridnya tidak hanya belajar agama, tetapi juga ilmu kepimpinan, tata negara, dan kemasyarakatan. Sunan Giri mencetak dai-dai ulung yang kemudian menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara, jauh melampaui batas geografis Jawa. Di saat banyak ulama hanya berdakwah, Sunan Giri membangun sebuah sistem politik dan sosial yang islami melalui Giri Kedaton. Beliau membuktikan bahwa ajaran Islam dapat ditetapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, dengan adil dan makmur. Sunan Giri juga seorang kreator. Beliau menyadari bahwa masa depan dakwah ada di tangan generasi muda. Beliau menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak yang di dalamnya disisipkan ajaran-ajaran Islam. Beberapa contohnya yang masih populer hingga kini adalah jelungan, cublek-cublek suweng, gula Maluku, lir-ilir. Nah, untuk lir-ilir ini walaupun sering dikaitkan dengan Sunan Kalijaga, ada versi lain yang mengaitkannya dengan Sunan Giri. Melalui permainan dan lagu, ajaran seperti tawakal, kejujuran, dan kebersamaan ditanamkan dengan ceria. Beliau mendidik sambil bermain, membuat Islam terasa dekat, menyenangkan, dan relevan sejak usia dini. Teman-teman, mari kita tiru semangat beliau dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat, menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, dan menjadi pemimpin yang membawa keadilan dan kesejahteraan. Sampai segini dulu video aku, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.